Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhana Puspitasari. Saya dari kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Transisi Data Rekam Medis Kertas Menuju Rekam Medis Elektronik. Sebelumnya, apa sih rekam medis itu? Rekam medis adalah dokumen yang berisi informasi penting tentang pasien dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada mereka. Seiring perkembangan teknologi, rekam medis manual telah berkembang menjadi rekam medis elektronik yang mencakup data demografi, sejarah medis, riwayat alergi, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Di Indonesia, hal ini dikenal dengan rekam medis elektronik atau RME. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Mengapa perlu transisi data rekam medis elektronik? Menurut Gaziedi et al. Tahun 2013 mengatakan, adopsi rekam medis elektronik semakin meningkat di beberapa rumah sakit dan pusat kesehatan di Indonesia dengan tujuan untuk mendukung penggunaan rekam medis elektronik secara lebih optimal dalam kerangka implementasinya tersebut. Persiapan tenaga medis, baik dokter, petugas rekam medis, dan pasien menjadi sangat penting ketika berinteraksi dengan sistem teknologi informasi saat ini. Cara yang tepat untuk menghadapi transformasi digital adalah dengan memilih teknologi yang sesuai dengan ketika kita menerapkan sistem rekam medik di elektronik. Yang pertama adalah rekam medik harus aman. Rekam medik harus memiliki keamanan data yang tinggi, sehingga hanya dokter yang memiliki akses untuk login dan revisi rekam medis hanya dapat dilakukan oleh supervisor atau dokter yang memiliki kata sandi khusus, yang sesuai dengan izin akses yang diberikan. Privasi berkaitan dengan pembatasan akses informasi individu, termasuk informasi kesehatan, yang harus dijaga dalam kerahasiaan pasien sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008. Yang kedua adalah rekam medis harus informatif. Rekam medik seharusnya mempunyai data SOAP, subjektif, objektif, assessment, dan planning, yang sesuai dengan 3C, yaitu clear, correct, and complete. Rekam medis elektronik yang semula paper-based kini berubah menjadi penghubung informasi antara dokter, pasien, dan rumah sakit. Ini merupakan bagian dari inovasi dalam pengembangan teknologi kedokteran, khususnya personalized medicine, yang menggabungkan data lengkap untuk diagnosis dan terapi yang sesuai dengan kebutuhan individu pasien, termasuk terapi berdasarkan gen dalam kasus kanker. Yang ketiga adalah rekam medik harus efektif dan efisien. Data rekam medik harus bebas dari duplikasi atau catatan ganda, serta harus menggunakan sistem nomor registrasi tunggal. Oleh karena itu, dalam penomoran rekam medis diperlukan penggunaan barcode. Rekam medis elektronik modern diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam penentuan personalized medicine. Laporan Subkomite Jaringan Kedokteran Personalized Ontario atau OPMN mengungkapkan hasil analisis konsensus yang melibatkan 3 wilayah, yaitu Amerika, Inggris, dan sebagian negara Eropa. Hasil konsensus tersebut menunjukkan adanya ledakan data molekuler yang berpotensi meningkatkan kesehatan individu. Yang terakhir adalah rekam medik harus memiliki layanan prima. Pendaftaran dan pelayanan kepada pasien ditingkatkan, mutunya dipercepat dan lebih tepat sehingga pasien merasa puas dengan layanan rumah sakit. Penelitian yang diselenggarakan oleh Farida dan Ali tahun 2021 telah mengidentifikasikan tentang kesiapan pelaksanaan rekam medis elektronik berdasarkan faktor-faktor seperti sumber daya manusia, budaya organisasi, leadership, dan infrastruktur. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar rumah sakit menunjukkan kesiapan untuk mengadopsi rekam medis elektronik. Namun, beberapa di antaranya masih menghadapi ketidaksiapan pada beberapa aspek tertentu.
Dan menurut Rizky dan Tio Rentap tahun 2020, manfaat dari perkembangan medis ada 3, yaitu yang pertama adalah manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi yang timbul dari penggunaan rekam medis elektronik dalam suatu negara dapat dilihat dari segi ekonomi, terutama dalam konteks keuangan negara tersebut. Rekam medis elektronik memberikan beberapa manfaat ekonomi, seperti penghematan biaya, efisiensi biaya, dan efektivitas biaya. Dalam rekam medis elektronik, biaya dapat diidentifikasi secara lebih akurat sehingga mengatasi pemborosan dan upaya penipuan. Yang kedua adalah manfaat klinis. Manfaat klinis yang diperoleh dari penerapan rekam medis elektronik dapat dilihat dari perspektif pengawasan kesehatan dan berkaitan erat dengan kualitas layanan kesehatan di suatu negara. Penerapan rekam medis elektronik dianggap dapat mengurangi kesalahan medis yang pada gilirannya meningkatkan keselamatan pasien. Penerapan rekam medis dapat mengurangi kesalahan medis hingga sekitar 55% karena sistem komputerisasi memberikan peringatan terkait alergi obat, dosis yang tidak tepat, interaksi obat yang tidak diinginkan, serta pedoman perawatan yang sesuai untuk kondisi klinis tertentu atau tindakan pencegahan yang direkomendasikan. Yang ketiga adalah manfaat akses klinis informasi. Manfaat akses informasi klinis yang diberikan oleh rekam medis elektronik dalam konteks ini adalah dampak yang dirasakan oleh negara ketika menerapkan rekam medis elektronik, terutama dalam kemudahan mengakses data dan informasi kesehatan. Penerapan rekam medis elektronik dapat meningkatkan aksesibilitas informasi riwayat pasien yang memungkinkan dokter untuk lebih memahami riwayat kesehatan pasien, membuat diagnosis lebih dini, dan mengurangi kesalahan pengobatan. Kemudahan ini juga bermanfaat dalam pelaporan medis dan penelitian tertentu. Kesimpulannya adalah perkembangan teknologi digital yang pesat saat ini mendorong pentingnya memilih teknologi yang sesuai saat menerapkan sistem rekam medis elektronik atau RME. Penerapan RME harus mempertimbangkan aspek keamanan data, efisiensi, efektivitas, dan pelayanan yang prima. Evaluasi kesiapan implementasi RME melibatkan sumber daya manusia, budaya kerja, organisasi, tata kelola kepemimpinan, dan infrastruktur. Kendala dalam pengajuan rencana anggaran belanja atau RAB dan aspek finansial bisa menjadi hambatan, terutama di rumah sakit pemerintahan. Implementasi RME memiliki manfaat ekonomis klinis dan akses informasi klinis. Manfaat ekonomi mencakup penghematan biaya, manfaat klinis termasuk meningkatkan kualitas layanan, dan manfaat akses informasi mencakup kemudahan akses data pasien. Selain itu, perkembangan rekam medis elektronik mencerminkan tren global dalam sistem kesehatan, dengan tantangan dan manfaat tersendiri, termasuk dalam negara-negara berkembang seperti yang dicatat oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.